Halo Balamania, kembali lagi di Balam Motor TV YouTube channel dan saya Didit Luvo sekarang sedang berada di Manunjaya, Tasikmalaya. Tepatnya di sebelahnya 246 Industry. 246 Industry merupakan builder tekal helm yang saat ini menjadi pilihan cukup banyak pembalap Indonesia yang baik itu yang berkancah di balap nasional maupun di balap internasional. Penasaran siapa di balik 246 Industry dan bagaimana ceritanya? Ayo pantengin. Kita langsung masuk di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Nah, ini sosok di balik 246 Industry. Ada Mas Ahlun. Mas Didit, gimana kabarnya? Aduh, Alhamdulillah. makasih udah nyempetin ke sini nih. Ini Mas Ahlun. Ayo kita masuk ya Mas ya. Yo, kawan. Masuk dulu. Ini tempat di mana Mas Ahlun itu berkarya. berkarya, Kayak gitu. mendesain helm-helm para pembalap nasional. Ya, Pembalap nasional yang baik itu berkancah di balap nasional maupun balap internasional ya Mas ya. betul. Karena saat ini cukup banyak ya, termasuk Ya, Aldi sendiri. ada Aldi Satya Mahendra, ini helm championnya ya. Ya, helm championnya yang Champion. pertama kali juara dunia Indonesia gitu kan. Yang dari Indonesia. Ya, ini helm-helmnya dan saat ini ada beberapa helm yang udah jadi juga ya Mas ya. Ya, kebetulan ini ada yang Mas Doni Tata. Kebetulan lagi mumpung lagi ada di sini, ini baru beres. Belum aku sempat kirim nih. Oh, ini pesanannya Mas Doni. Pesanannya Mas Doni kemarin itu pengen katanya. Tapi ini desainnya sama kayak dia desain-desain sebelumnya. Ya, hampir sama ya? kebetulan ini desain pas di USBK dia 2009 Di yang super sport ya, ya. Superfast. Oke. Benar. Makanya Pengen mengenang lagi nggak asing lah. Oh, ini helmnya Mas Mas Doni. Doni Tata Pradipta. Ya. Terus ada siapa lagi Mas? Ini Mas Jordan Badaru. Oh, Kebetulan ini Jordan Badaru. baru juga liperinya jangan dulu dipublis katanya, pengen nanti. Ya. Oke. Kebetulan ini Mas Didit yang publisnya ini, sorry Mas. Ini grafisnya. Biar pokoknya. Oh, grafisnya pakai grafis tim ya? Lebih ke. Kayak gitu, lebih ke wear pack-nya. Kayak gini. Terus ada siapa lagi? Terus ini itu Fadil. Kalau 57 Fadil Musafi. Nah, Fadil Musafi benar. Fadil Musafi ini pembalap asal Papua. Iya, Fadil Musafi. Nah, ini kebenaran. Kalau ini ngambil desain-desain dari apa dia inspirasinya? Inspirasinya dia itu ada inspirasi dari desain orang luar. Nah, dimix lagi, diimprove lagi kayak gitu. Ini Fadil Nah, Musafi. kalau yang ini Mas Ervin kemarin kan di YCR jatuh. Oh iya. Baru mau dibenerin lagi sekarang, diperbarui buat 2025. Kayak gini kondisinya, nanti bisa disulap nggak sampai kayak gini lagi. Sampai kayak baru lagi. Kayak bisa baru disulap lagi. lagi. Sebenarnya ini juga kebanyakan yang rusak-rusak juga, Mas. Banyak yang apa? Lecet-lecet. Ya? Lecet-lecet. Malahan lebih ada yang kayak gini lebihnya kayak itu. Makanya ini contoh. Ya. Ini seperti- dulu udah di sini ya. Ya di sini juga. Ini 1 tahun kemarin. Oke. Terus mana lagi Mas? Ini yang Wildan Maulida. Oke. Ini dan Maulida pembalap klasik. Nah, malah tasik. Wildan itu sama Fai. Pais kan. Oh ya. Ya, katanya gitu. Main MP kalau nggak salah. Main MP aja benar. Ini desainnya punya Fai, desain tim Nah, ya. kayak Terus gitu. apa? Mana lagi Terus, kita lihat? Ini yang Aldi Muspik. Kebetulan Aldi Muspik itu kan sekarang nggak di Honda. Kayaknya nggak dipakai, jadi disimpan di sini ya nanti dulu aja mau dipasang kayak. Grafisnya belum tahu mau Belum seperti tahu apa. kayak gimana. Tadinya kan Jadi polosan. Ya, polosan kayak gini. Oke. Coba Kayak lagi gitu. Mas. Ada Terus udah mungkin. yang itu? Oh, yang ini itu orang mana? Papua belum beres. Oh, belum beres. Spoilernya belum sampai. Kebetulan kita kalau misalkan mau punya Arai RX7X, kalau mau nggak punya spoilernya bisa juga sekalian sama spoiler. Oke, ditambahin spoiler yang bening itu kan. Nah, kayak gitu, bening atau mau dipakai Dan ini katanya
sebenarnya banyak yang udah pada jadi, udah pada dikirim. Nah, kebetulan kayak gitu, Mas. Nah, kemarin juga kan dadakan juga ke sini. Oke. Aku lupa. Aduh, ini kebetulan adanya yang segini. Ya karena saya dari Cimahi mampir. Nah, kayak gitu. Oh, iya. Benar. Jadi ini untuk desain-desainnya dia kasih inspirasi, pembalapnya itu ngasih apa gambaran gitu. Kasih gambaran, terus referensi pengen warnanya seperti apa, terus mau dimasukin nomor start, nama apapun bisa. Kecuali kalau misalkan cuma bedanya kayak gini, untuk dekal sama cat itu beda, tinta sama cat itu beda lah intinya, kayak gitu. Banyakannya sekarang juga lah lagi garap yang buat ARRC ini NNHK. Nah, ini yang Araya Gasca buat di Portugal. Kebetulan ini ada contoh. Ini ya, ini yang punya Arai. Tapi Arai udah berangkat ya? Udah berangkat. Berarti bawa yang lama ya? Enggak, dibawa itu sama Pelik minggu besok berangkat. Oh, dititipin Pelik. Oke. Terus ini yang Aldias ini untuk ARRC. Aldias yang buat ARRC. Ini Aldias yang buat ARRC. Ini semuanya udah fix kok. Tinggal ini. Robi. Ini Robi Sakera udah fix. Pengen nuansanya ya. Madura kan, harapan sapi ya kan. Benar. Terus sama Alpi masih bimbang ini mau yang kiri apa yang kanan. Oh, ini masih bimbang. Alpi Husni. Ya. Jadi ketika sudah milih baru dieksekusi ya. Bener banget kayak gitu. Terus udah, mungkin kebetulan ini yang nggak tahu orang mana sih, ini lagi digarap juga ini. NHK juga kayak gitu. Kebetulan sekarang Gilang Pratama. Ini kalau nggak salah anak Depok atau anak mana nih? Nah, kayaknya gitu. Mungkin ya, nggak ngerti juga sih. Soalnya bosnya nih yang lagi di sini. Oh, BMA itu tim Aceh. Tim kalau nggak salah ya, Mas. Aceh. Oh iya, yang kemarin Erpin main itu di Aceh kemarin. Ayo, ada lagi, Mas. Yang sekarang Topi mungkin ini yang Niti Racing. Oh, Topi juga bikin. Ya, kebetulan ini Niti Racing yang keren editnya lagi dibikin juga. Di sini juga. Nah, terus ini Nelson juga baru beres. Oh, Nelson ini apa? Jersey biasa sih. Oh, jersey, tapi grafisnya grafis Nelson lah, pengennya kayak gini katanya. Pengen gini. Oke. Terus untuk topi itu kebetulan udah dibikinin tuh balapmotor.net. Oh iya dah. Yang mana? Nah. Oh, alah. Dibikinin ternyata. Biar ada kenang-kenangannya kan kalau di sini. Made in. Bikinin langsung kita pakai. Keren. Jadi bisa bikin ini TFS-nya ya. Yang sarjana juga belum dikirim. Ini punya Anto. Punya Anto nih. Ini khas Anto ini gini nih, bolong-bolong ini. Punya Anto Sadiana Racing. Nah, itu MBKW. Terus ini yang kemarin itu kan ada PIM Asia tuh, yang Intercontinental Games MBKW Yamaha. Kebetulan topinya untuk Asia dari saya semua. Yang Intercontinental itu? Ya, kebetulan dari sini semua. Ternyata baru tahu yang dipakai para rider-rider Asianya ya. Betul, Asia. Yang kemarin. Kayak gitu. Ini juga ada. Ini kaos-kaosnya kebetulan ini contoh-contoh aja sih. Jadi tahu sablonnya seperti apa, bahannya seperti apa, untuk kualitasnya seperti apa juga kayak gitu. Terus Mas Alun itu mulai dari kapan sih Mas mulai desain gini? Sebenarnya kayak gini Mas, aku itu salah jurusan. Maksudnya salah jurusan itu SMK aku pertanian, kuliah sampai lulus sarjana pertanian. Cuma beres kuliah suka balap nih, racing kayak gitu. Ya, jadinya suka tempel-tempel stiker. Kebetulan buat ngedesain juga aku otodidak banget kayak gitu Mas. Awalnya memang di sekolah itu nggak ada. Apalagi kalau misalkan kuliah itu, ngapain sih ngeliat komputer, pusing banget kayak gitu kan. Tapi kesini otodidak nyobain. Pertama bikin stiker satuan kayak gitu, ya alhamdulillah untuk sekarang. Awalnya stiker satuan. Ya, stiker satuan. Nomor start gitu ya? Nomor start. Terus sponsor kayak gitu lah. Tahun berapa Mas? Tahun berapa itu? Pokoknya beres kuliah itu 2018 itu kerja dulu 2 tahun, berarti 2020 lah. Pandemi ya? Pas pandemi. Serius. Di rumah-rumah. Ya, kan? Kayak gitu. Malahan aku sebelum pakai komputer ini pakai notebook Mas. Pakai notebook. Kebetulan notebook itu dipakainya itu kan buat skripsi dulu. Nah kebetulan sekarang nggak dipakai
yang dipakai misalnya. Dan sekarang udah full. Nah, udah full kayak gini sih. Kayak gitu. Kalau untuk desain-desainnya itu inspirasinya dari mana dulu? Inspirasinya ya mungkin dari mimpi. Inspirasi dari mimpi, terus juga inspirasi juga dari desain-desain orang gitu ya. Desain yang udah ada ya. Desain yang udah ada. Kebetulan kayak gitu. Untuk karakternya mungkin saya punya karakter sendiri atau gimana? Ya, desain kan pasti orang desain punya karakter. Punya karakter. Walaupun kan si rider cuma ngasih kisi-kisi. Nah, kayak gitu, kisi-kisi aja warnanya kayak gini, terus maunya seperti apa. Ini inspirasi dari mana ini? Nah, kebetulan ini Mas Aldi itu ceritanya kayak gini nih, Mas. Nah, itu kan di-update sama Arai Eropa bahwa ini helmnya juara Aldi. Kayak gitu. Jadi inspirasinya kayak gini, Mas. Mas, 2 minggu sebelum final, Mas Aldi itu bilang, Mas Bila bisa nggak bikinin apa helm champion? Soalnya aku ini poinnya ke 1 nih, tapi nggak tahu soalnya masih ada kemungkinan nih. Masih ada kemungkinan dapat kayak gitu. Ya udah kayak gitu. Pertamanya mau ngirimin helm dari Jogja, tapi akhirnya dari Carglass juga ngirim baru ke sini. Cuma ini bukan PIM. Ya udah, yang penting bisa aja kayak gitu. Udah kayak gitu, dari baju juaranya, bendera juaranya itu kebetulan aku di bendera juara. Terus pakai kaos semua ini yang dipakai. Ini bikin semua di sini semua. Di sini. Desain dan ini ya. Ya. Termasuk di kaca ini segala macam. Ya, semuanya ada di sini. Kebetulan ini juga kan foto-fotonya ada semua. Nah, background kayak gitu. Berasa mimpi sih. Kebanggaannya Mas ya. Juara dunia pertama. Aldi jadi juara dunia, pembalap Indonesia yang jadi juara dunia pertama di gelaran balap FIM. Oke, sangat luar biasa. Itu udah lebih dari puncak mimpi ya, kata. Dipakai pembalap nasional aja udah bangga setengah mati, dipakai pembalap internasional dan jadi juara dunia ya. Jadi juara dunia. Ngeri banget pokoknya. Pas nontonnya terakhir itu. Terus sebelumnya memang balapan apa? Enggak, kayak gini Mas. Kebetulan aku itu kan suka hobi balap, nonton balap. Dipikir-pikir kayak gini nih Mas. Di balap itu semua orang ngeluarin uang. Gimana caranya aku suka balap tapi dapat uang? Oke. Kayak gitu Mas. Lebih ke seperti menurut tapi memang dulu seneng balap, memang seneng nonton lah, seneng nonton. Sebenarnya aku itu balapnya enggak balap bebek dulu serunya, tapi balap Vespa. Oh, ikut-ikutnya Vespa. Nah, kayak gitu. Sekarang juga punya 3 Vespa di rumah. Oh, Vespa masih, tapi bukan Vespa balap. Bukan Vespa balap. Tapi yang penting Vespa. Dulu pernah punya Vespa balap. Oh, pernah punya. Ya coba. Ngapain sih mikirin? Oh, balap itu ngeluarin duit nih. Pusing juga kayak gitu kan. Terus tujuan 2025 sekarang juga aku rencana sama teman-teman mau bikin bebek goreng juga gitu kan. Ya buat seneng-seneng. Kalau lagi ada event deket-deket. Nah, gitu. kayak gitu. Buat support lah, lumayan kata aku. Oke, di dalam juga ada pesanan ya Mas ya? Ya, kebetulan ini pembalap ya, nomor start pembalap. Coba salah satu Mas, coba yang 72 atau ini nih, kebetulan ini yang Goncel. Oke, Daniel Damar. Di nomor start ya? Ya, nomor start 145. Yang lainnya asing mungkin, nggak tahu siapa. Soalnya orang Kalimantan sama Sulawesi kebanyakan. Banyak sekarang. Ini topi kloter per tiap minggu. Aku 20. Kita itu jual satuan ya Mas? Ya. Nggak per 12 pieces. Jadi satu pieces itu pokoknya bisa. Bisa dipesan. Karena kebanyakan kan mereka buat diri sendiri kan, dipakai sendiri kan. Kayak gitu, benar. Bukan buat merchandise ya kan? Bukan merchandise. Jadi untuk personal aja personal gitu. Dipakai di sirkuit, pakai nomor startnya dia kan. Gitu. Ini punya Daniel Damar. Dan Mas, kembali lagi ke bahas mengenai ini Mas, masalah helm. Nah, kalau helm itu berapa sih Mas desain sama diaplikasikan jadi? Kebetulan aku ini budget 450.000 udah plus desain. 450.000 desain sendiri. Desainnya udah free. Pemasangannya juga udah free. Jadi kalau misalkan Masnya punya helm nih, pengen dikirim ke sini, jadi cuma bayar ongkir, nggak include gitu ya, include ongkir ke sini sama ke sananya. Udah aja kayak gitu.
Kalau untuk arai sendiri beda harganya. Oke. Nah, Arai beda. beda 100. Kalau helm-helm lokal itu NHK atau KIT atau RSG mungkin 450-an. Nah, Kalau Arai tambah. 250. Kenapa? Karena apa? Arai itu permukaannya bulat, Mas. Yang dari pasangnya itu ngeri banget. Oke. Kayak Itu kalau gagal salah harus cetak lagi ya. Ya, cetak lagi kayak gitu. Terus juga sekarang mau nyambungin grafis-grafis yang kayak gininya kan butuh pikiran juga. Lebih susah, Mas, serius. Apalagi ini kemarin Mas Doni pengennya percis banget kayak gitu. Ya lumayan lah, mudah-mudahan kata aku tuh. Tapi pas kemarin diliatin, alhamdulillah bagus banget, Mas. Tinggal dikirimnya kayak gitu. Halfis juga sama harga segitu ya? HPS juga sama segitu harganya. Kalau misalkan mau Buat dikirim, yang penasaran kan, kalau mau tanya DM mungkin sungkan ya kan? benar. Nah, ini sekarang udah tahu kalau helm lokal itu 450 ribuan, kalau helm arai ya, karena Arai. bulatnya itu Ya, sebenarnya ya. karena bulatnya itu. Kalau soi gitu-gitu Soi itu sama kayak Arai juga. Soalnya kan spoilernya 24 kayak gitu. panjang lagi tuh. Panjang lagi, ngeri. Itu bakalan susah itu ya. Lebih susah lagi, Mas. Kalau NHK mungkin karena banyak ya. Karena banyak. Karena Emang sudah- kebetulan Udah sering bikin ini ya. pertama aku bikin itu riset NHK dulu, Mas. Punya siapa? Ervin sama Mas Riki Ibrahim. Oh, awal-awal itu sama Awal-awal Ervin. Ervin dari sampai sekarang juga Ervin, alhamdulillah kayak gitu. Ervin itu kan memang setelah Ervin tinggal di sini, jadi orang Tasik. Setelah Ervin tinggal di sini. Jadi orang Tasik, ya Jadi kan? orang Tasik. Kebetulan sih nggak terlalu lama juga kita, Mas. Pertama itu bukan Ervin sih, untuk dekalnya Ervin. Pertama itu Wahyu Nugroho. Wah, Nugroho. Tahu kan yang stripping apinya yang sebelah merah, sebelah biru? Nah, itu pertamanya, Mas. Itu awalnya. Awalnya itu, terus kedua Aldi yang warna kuning itu, yang pertama yang gambar batik itu, pas awal dekal. Terus riset NHK, baru Ricky sama Ervin. Oh, jadi untuk helm lokalnya itu. Awalnya itu Arai itu sama Aldi sama Wahyu dulu. Wahyu, yang lama itu, makanya Wahyu dari sampai sekarang kebanyakan yang di dekal semua. Kayak gitu. Awalnya bisa kenapa tiba-tiba Wahyu? Kenal dari mana terus tiba-tiba Mas aku ini kan sebelumnya belum. Inspirasinya Wahyu, Mas. Kalau misalkan ini gimana ya caranya kalau misalkan nggak polos, Arai itu kalau putih polos kayak Sukro katanya. Ya. Nah, udah aja kita coba stripping aja. Emang dekal dari sama stripping itu dari dulu udah ada ya. Cuma aku kembangin lagi. Kebetulan aku kenal sama pembalap juga. Ya, kayak gitu mungkin. Karena dulu yang desain-desain Aldi itu kayak Wahyu itu yang inner jersey. Nah, Itu awal-awalnya bikin-bikin itu ya. ya kebetulan itu awal-awalnya. Terus Sebelum ke helm ya. yang meledak itu, makanya sekarang sampai follower ya alhamdulillah 9.000, susah ke 10.000-nya. Itu inner suite yang gambar sejadah. Gambar saja ada. Kebetulan ada juga ini jaketnya. Oke. Nah, Gambar saja. Ini yang bikin rame kan? Ini yang bikin rame. Bikin rame. Dipakai Wahyu. ini pakai Wahyu. Oke. Fahmi Basam juga pakai. Kayak gitu. Terus ini sebelum dekal. Sebelum dekal ini dulu. Ini dulu ya. Ini dulu. Awalnya desain-desainin gini ya. Nah, Oke. kayak gitu. Habis itu dekal helm. Dekal helm. Dari dekal helm pertama meledak itu pas yang dipakai Wahyu yang chrome, terus Aldi di up langsung naik ini. Meledak lagi alhamdulillah. Sekarang kalau boleh tahu misalnya Mas. Ini kan kemarin udah banyak yang dikirim kan. Sebelum yang ini jadi ya. Iya. Dalam 1 bulan itu mungkin awal tahun sama tengah tahun beda ya. Maksudnya dalam awal-awal tahun ini 1 bulan ini bisa bikin berapa? Bikin 15 lah insya Allah. 1 bulan. 15. 15 lebih lah, 20-20an lah. 20-an. 20. Dan ini luar Jawa pembalap juga banyak pasti. Kebetulan luar Jawa banyak juga. Terus kayak gini, kenapa pilih dekal helm? Contohnya mau RRC, sekarang mepet, mau cat lama, ya solusinya dekal. Dekal. Kebetulan Mas Errol, Om Errol juga kan rekomendasi. Kenapa semua pembalap yang mau support NHK RRC langsung disuruh ke sini? Kayak gitu. Karena kayak gini, dekal itu pasti lebih aman kan, karena cat kan agak ngaruh ke bacoknya kan. Kayak gitu. Kalau ini kan nggak ngaruh apapun. Terus juga kalau misalkan dekal aku nggak lolos di Eropa, ngapain aku diterusin Om? RRC juga kan, alhamdulillah gitu kan. Kayak gitu.
kayak gitu-gitu. Udah tahu kan tadi angkanya berapa, bisa pesen sama Mas Ahlun di Instagramnya di 246 Industry. Ini sajadah dibikinin ini. Polai gitu. Kalau aku lihatnya aku bukan jaketnya kan inner suite-nya ya. Nah, itu inspirasi Wahyunya sendiri loh, Mas. Wahyu yang ini. Sebenarnya kayak Aku gini. pikirin gini. Aku pikirnya kayak gini. Mas, boleh nggak pakai sejadah motifnya gitu? Mikir. Sampai diemin 2 minggu. Nagih lah Wahyunya. Mas, gimana? Dibikinin nggak? Aku serius nih. Udah aja aku bikinin. Ini pikir aku, ini pakai nggak ya? Aku juga. Ya maksudnya lihatnya juga. Ini sih pakai baju kayak gini. Tapi pas dikirim dipakai Rame langsung meledak. rame. Ya Wahyu mah dipakai lah pasti kalau dia Wahyu itu. Udah Kasih kata-kata yuk. kasih kata. Oke. Kemarin juga kata-kata pasti Mandalika juga kan. Oke. Terus ada stiker juga, ada Stiker. Ya, tapi begitu. utamanya sebenarnya desain ya Mas, lebih. Lebih ke desain. Lebih ke desain, stiker ya begitulah. Yang penting berjalan aja. Gitu. Jadi itu sekarang ini jadi tahu kan 246 Industry siapa di balik itu ada Mas Ahlun dan ceritanya seperti itu sampai sekarang yang sebulan bisa sampai 20-an helm dekal di sini. Belum yang helm-helm kecil sepeda helm model itu ya. Ya, kayak gitu. Hai. Helm sepeda kebetulan Gary Salim itu paling cepat gantinya itu. Dia senang terus. Pesenan Gary Salim. Malahan sekarang lagi nunggu Airohnya. Oh, dia kan disebut Airo. Oke. Nunggu Airo Airo datang ke sini dulu. Nunggu Airo datang ke sini. Desain udah ada berarti. Udah beres desainnya. Tinggal nunggu helm datang. Aplikasi. Ya, aplikasi. Tuh. Balap top semua. Oke. Alhamdulillah. Gitu. Oke Mas, terima kasih banyak ini. Jadi kita jadi tahu markasnya di mana, di Manon Jaya, depan stasiun dari stasiun Manon Jaya ke hanya beberapa meter 200-an nggak sampai ya? Nggak sampai 200 meter dari stasiun Manon Jaya. Tapi nggak bisa turun di situ, nggak bisa. Oke, terima kasih Mas Ahlun. Siap, Sukses Mas selalu Didit. buat 246 Industry. Terima kasih Siap. diajakin keliling-keliling. Mohon maaf, lagi bulan puasa gimana lagi? Siap. Oke Mas ya, thank you. Oke, Jadi yuk. begitu balapannya, sampai ketemu lagi di konten berikutnya.